Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita melanjutkan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan muqaddimah dari kitab ini, bahwa pengaruh dosa besar itu sangatlah berbahaya. Berikutnya, kita akan bahas Al-Kabiratul Ula. Dosa besar yang pertama, asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara dosa besar yang paling besar. Jadi ternyata dosa-dosa besar itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan syirik? Ya, mungkin sebagian orang salah kaprah tentang mengartikan syirik. Ada yang mengatakan syirik itu adalah orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah kuburan. Kita katakan, ya, itu perbuatan syirik, tapi itu tidak mewakili pengertian syirik. Itu hanyalah contoh dari salah satu bentuk syirik besar. Karena di antara bentuk syirik juga adalah meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Seperti orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin Arab mengatakan para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Maka ini pengertian yang keliru kalau dikatakan syirik itu adalah orang yang menyembah patung. Ada juga di kalangan kita mengartikan syirik adalah ketidaksukaan kepada orang lain. Kalau ada orang yang tidak suka dengan nikmat yang kita dapat, kadang kita mengatakan, lu syirik sama gua. Maka ini bukan syirik, tapi itu namanya hasad, iri. Nah, adapun pengertian syirik adalah apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakanmu. Yakni kita mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah. Seharusnya yang wajib bagi kita adalah mentauhidkannya.
Kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Allah adalah satu-satunya zat yang telah memberikan rizki kepada kita, baik saat kondisi sulit maupun dalam kondisi lapar. Maka itulah disebut namanya tauhid, mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, atau juga mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya, meyakini Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Allah lah tempat berdoa, tempat bersandar, tempat berharap, dan yang lainnya. Maka siapa saja yang membuat tandingan bagi Allah, yakni dia menduakan Allah. Ya, meyakini bahwasanya bukan Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, tapi juga ada makhluk yang lain. Nah, itulah disebut namanya apa? Syirik. Ya, disebut namanya syirik rububiyah. Jika ada yang meyakini berdoa itu ya bukan hanya boleh kepada Allah, tapi juga boleh kepada Tuhan yang lainnya, maka inilah dikatakan hakikat syirik. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, orang itu dikatakan berbuat syirik bukan hanya orang yang menyembah patung, bukan hanya orang yang menyembah matahari, bukan hanya orang yang menyembah api, disebut namanya agama apa? Majusi. Itu mah sudah jelas. Itu adalah betul-betul syirik dan kekufuran. Tapi termasuk syirik juga dikatakan menduakan Allah. Dia sholat, dia bangun malam, sholat tahajud, berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah rizkiku. Tapi di lain kesempatan dia berdoa kepada selain Allah. Di lain kesempatan dia masih percaya dengan jimat, masih percaya dengan benda-benda klinik, sehingga dia meyakini jimat-jimat tersebut dapat memberikan manfaat. Berarti di sini dia menduakan Allah, padahal zat yang mampu memberikan manfaat dan menimpakan madarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menduakan Allah. Ya. Karena kalau menurut kita nih ya, ada ungkapan seperti ini. Zaid adalah orang yang pintar, tapi di kelas bukan hanya Zaid saja yang pintar. Umar juga pintar, Utsman juga pintar. Apakah ini adalah pujian kepada Zaid? Pujian bukan jamaah? Bukan pujian. Kenapa? Karena masih ada yang pintar selain Zaid. Bisa dipahami jamaah? Iya. Tetapi kalau ungkapannya begini, Zaid adalah siswa yang paling pintar, mengalahkan teman-temannya. Umar pintar, tapi kepintarannya itu di bawah Zaid. Ini pujian gak kepada Zaid jamaah? Pujian, karena artinya menyatakan bahwasanya Zaid adalah yang paling pintar. Pengertian ini diambil dari beberapa dalil. Di antaranya dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Meskipun makhluk yang disamakan dengan Allah itu adalah makhluk yang paling mulia sekalipun, maka tetap hukumnya tidak boleh.
Demikian pula dalil lainnya yang menyatakan tentang pengertian ini adalah sabda Nabi ketika datang seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta," atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini jelas menyekutukan Allah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini bahwasanya yang berkehendak itu bukan hanya Allah, tapi manusia juga punya kehendak yang sama. Perhatikan ini jamaah. Manusia punya kehendak enggak? Punya. Allah punya kehendak enggak? Punya. Tetapi keyakinan Ahlus Sunnah bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kadang kita punya rencana, punya keinginan, punya cita-cita, udah ikhtiar, udah usaha, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ini menjadi bukti bahwasanya kehendak kita di bawah kehendak Allah. Adapun ungkapan orang tadi dikatakan telah menyekutukan Allah karena dia menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Seakan-akan tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah dan atas kehendak Rasulullah. Yang boleh kita katakan Masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Makanya Nabi marah digituin. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Iya. Jadi itu pengertian syirik. Makanya penulis di sini mengatakan setelah beliau memberikan pengertian, beliau memberikan perincian dari pengertian tersebut. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Engkau beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu engkau juga beribadah kepada selainnya. Ya. Jadi percuma dia sholat, dia baik, rajin sedekah, tetapi masih percaya dengan dunia-dunia mistik, klinik, masih mendatangi dukun. Percuma, nanti kita akan sebutkan ancaman-ancamannya dan bahaya-bahayanya. Di antaranya min hajarin au basharin, dia menyembah batu, dia menyembah manusia, au syamsin, atau menyembah matahari, au qamarin, atau menyembah bulan, au nabiyyin, atau menyembah nabi. Ya, ini menunjukkan meskipun makhluk tersebut adalah makhluk yang paling mulia, sekalipun tidak boleh dibuat tandingan bagi Allah. Seperti orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa, au syaikhin atau syekh, au jinniyin atau jin, au najmin atau bintang, au malakin atau malaikat, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Baik, jadi itu pengertian syirik yang disampaikan oleh penulis. Kemudian berikutnya di sini penulis menyebutkan tentang bahaya syirik. Dia adalah dosa besar yang paling besar. Dia adalah dosa yang hendaknya selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Terutama di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, zaman yang jauh dari kenabian, zaman di mana banyak orang tidak mau hadir di majlis-majlis ilmu, kejahilan, kebodohan merebak, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, dakwah tauhid dianggap memecah belah umat. Sementara ya kesyirikan yang jelas-jelas nyata malah dibela dengan dalih tawasul, ngalap berkah, dan yang lainnya.
Maka ya di sini disebutkan yang pertama penulis membawakan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan masih melakukan kesyirikan dan belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ayat ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama bahwasanya di antara bahaya syirik dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Ya. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, meninggalkan perbuatan syirik sebelum dia meninggal dunia, maka Allah akan ampuni. Ya, at-taibu kaman la dzambalah. Jadi orang yang bertaubat seperti orang yang tidak membawa dosa. Siapa contohnya? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang kita kenal, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dulunya mereka adalah pelaku syirik. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian mereka bertaubat. Allah terima taubatnya. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang tidak akan diampuni dari dosa syirik adalah kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Belum bertaubat. Kemudian faedah yang kedua, kenapa syirik adalah dosa besar yang paling besar? Kenapa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kesyirikan itu berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi menciderai apa yang menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak istimewa Allah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah? Yaitu apa jemaah? Beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau membonceng Mu'ad, Rasulullah bertanya kepadanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hamba? Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ta'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba, yakni hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba adalah dia wajib beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Ini hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini dirusak berarti telah menciderai hak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak merasa, Allah tidak rugi. Gitu kan? Allah tidak rugi.
Pengkhianatan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah itu tidak merugikan kerajaan Allah sedikit pun. Ya, tapi manusia itulah yang merugi sendiri. Ini diantaranya, dia meninggal tidak akan diampuni dosanya tersebut. Ini alasannya. Kenapa dosa syirik itu dosa yang paling besar? Karena mencederai apa? Hak istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang sudah sepantasnya kita beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang telah mempersiapkan segala-galanya untuk kita. Ya, Allah tidak hanya menciptakan, tetapi kita tinggal pakai aja, Mas. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu, kita tidak perlu mengolah. Seperti misalnya hewan ternak, sapi, kambing yang baru saja kita sembelih. Apakah kita harus menciptakan sapi itu sendiri, jamaah? Tidak. Ya, tapi kita hanya sekedar menikmati, tinggal makan dengan cara kita masak. Jadi nggak perlu kita menciptakan lagi. Ya, ini satu hal penting yang menjadi kelemahan, titik kelemahan pada manusia. Apa itu titik kelemahan pada manusia? Manusia tidak mampu menciptakan. Manusia tidak mampu menciptakan. Ya, hanya Allah lah yang mampu menciptakan. Dalam artian menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Meskipun manusia dikatakan si fulan mampu menciptakan lampu, si fulan mampu menciptakan mobil. Tidak, itu hanya tahwilu syai' ila syai'in akhar, merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Ada bahan apa namanya? Ada bahan mentahnya. Ada bahan mentahnya. Ya. Karena ini adalah kelemahan manusia. Maka yang namanya lemah kita butuh pertolongan. Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian faedah dari ayat ini juga, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat selain syirik, maka masih ada harapan diampuni dosa-dosa. Jadi sebagai gambaran misalnya, ya, si A, D ini apa namanya, rajin ibadah, rajin sedekah, ya. Tapi di lain sisi dia pun percaya dengan benda-benda klinik. Bahkan di satu waktu dia pergi ke tempat-tempat keramat. Disitulah dia mengadukan nasibnya kepada penunggu tempat keramat tersebut. Kemudian dia pulang, ketabrak, meninggal. Ini dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini kita berbicara secara umum ya, secara umum. Adapun misalnya ada tetangga, dia rajin ke masjid, tapi ternyata kita ketahui dia punya keris. Ini kita nggak bisa menghukumi secara individu. Ya, nggak bisa kita katakan, oh dia pasti neraka. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin dia karena jahil atau karena sebab-sebab yang lain, itu bukan tugas kita. Tetapi kalau kita berbicara secara umum, orang yang meninggal dalam keadaan masih percaya dengan jimat, orang yang meninggal masih misalnya dia pelihara jenglot, tuyul, segala macam, maka dipastikan dia meninggal dalam keadaan apa ini? Su'ul khotimah. Dan dipastikan dia di neraka, tidak akan diampuni dosa tersebut. Kebaikan-kebaikannya tidak berlaku. Ini pertama. Yang kedua, ada orang yang dia berbuat maksiat, dia berzina, dia minum khamr, kemudian pulang di tengah jalan ketabrak, mati. Kita katakan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah, jemaah. Su'ul khotimah juga. Sama-sama su'ul khotimah. Tetapi yang membedakan,
ya, kita tidak boleh memastikan dia di mana, di neraka. Karena Allah mengatakan di sini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya itu. Dan bisa jadi Allah juga akan mengazabnya. Ya. Kok bisa? Karena yang namanya sebab-sebab pengampunan dosa itu ya banyak. Bisa jadi karena adanya orang yang mendoakan dia. Itulah kenapa kita disuruh sholat jenazah. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan syafaat agar dosa-dosanya itu diampuni. Bisa jadi anaknya adalah anak yang soleh. Dia mendoakan orang tuanya. Ya, jadi banyak sebab-sebab lain yang bisa jadi dosa-dosanya itu diampuni. Sehingga nggak boleh. Misalnya ada seorang pencuri ayam, pembegal, maling motor, dan nggak ada orang yang berani untuk mengatasi dia. Tiba-tiba kita dengar dia modar, ya ditabrak. Boleh kita katakan, orang kayak dia mau pas neraka itu. Boleh nggak jemaah? Tidak boleh, karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Ini ancaman yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya di mana? Di neraka. Baik, ini jemaah. Orang yang berbuat syirik, Allah janjikan, Allah ancam dia pasti masuk neraka. Perhatikan, meskipun dia memiliki amal kebaikan. Itulah kenapa syirik ini ditempatkan di yang pertama, karena bahayanya luar biasa. Jadi kebaikan-kebaikannya itu tidak bermanfaat, terhapus dengan kesyirikannya tersebut. Ya. Di antara dalil yang menegaskan masalah ini ada surat Az-Zumar ayat 65. La in asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Demikian pula Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka terhapuslah amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi haba'an mansura, terhapus semuanya. Inilah bahaya syirik. Berbeda dengan kita membahas pembatal wudhu. Seorang setelah berwudhu dia kentut, yang batal hanya apa? Wudhunya. Orang sholat kemudian banyak bergerak, maka yang batal adalah sholatnya. Orang puasa makan, yang batal adalah puasanya. Tapi syirik yang membatalkan itu adalah seluruh amalnya. Contoh, seseorang memeluk agama Islam atau dia mulai semangat ibadah saat dia balik 15, usia 15 tahun. Dia rajin ngaji, dia rajin ibadah terus, dia rajin sedekah, dia haji, dia umroh, dia berjihad, dia membangun masjid. Di usia 50 tahun Allah berikan ujian kepada dia. Dia menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Dia berobat kemana-mana, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, tidak kunjung sembuh. Kemudian karena dia tidak sabar, akhirnya dia mendatangi pengobatan alternatif. Di situ sangat jelas, ya, praktek-praktek kesyirikan. Disuruh bawa
kemenyan, disuruh bawa ini, bawa itu, ya jelas. Maka saat dia melakukan kesyirikan, maka saat itulah amal ibadahnya terhapus. Kalau dia mati saat itu, naudzubillah, tadi dia pasti masuk neraka. Ya, ini bahayanya. Sama dengan orang yang murtad, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa habitu anhum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang murtad, ya, dan dia mati dalam keadaan murtad, maka terhapuslah semua amal ibadah, sia-sia. Ini kalau dia sebelumnya Islam, kemudian dia murtad. Sama halnya orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan apa saja yang mereka lakukan untuk kita, maka semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilang ibadahnya di usia 50 tahun. Alhamdulillah Allah tidak mencabut nyawanya. Dia sembuh dan dia bertaubat. Dan ingat, kadang orang melakukan pengobatan dengan cara seperti itu, ada yang sembuh gak jemaah? Ada. Tapi ingat, pengalaman itu bukan dalil. Justru itu merupakan tipu daya syaitan. Biar orang itu ketagihan. Itulah tipu daya syaitan. Makanya kita harus memiliki iman yang kuat dalam keadaan seperti ini. Kadang orang pengen sembuh gitu kan. Jadi harapannya, cita-cita pengen sembuh, tapi dia nggak peduli cara pengobatan. Ya, anggaplah dia bertaubat. Bagaimana dengan amal-amalannya tersebut yang sudah terhapus? Bisa nggak kembali lagi? Ataukah dia harus umroh lagi, harus haji lagi jemaah? Dari nol lagi begitu? Jawabannya tidak. Meskipun sebagian ulama mengatakan, oh dia harus dari nol lagi. Ketika dia bertaubat, inilah kasih sayang Allah. Dosa syiriknya terhapus, amal ibadahnya kembali lagi. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, yaitu Muawiyah bin Abil Hakam. Ya Rasulullah, dahulu di zaman jahiliyah, aku adalah orang yang paling baik dengan tetangga, berbuat baik kepada tamu. Dan kita pahami itu kan tidak ada faedahnya ketika dilakukan masih dalam keadaan syirik. Terus aku masuk Islam. Bagaimana dengan amal-amal kebaikan ini? Apa kata Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikanmu yang pernah engkau lakukan di masa kafir. Ini bahaya, Pak. Syirik. Ya, mendingan seseorang yang berbuat maksiat, ya, mungkin amalnya sedikit tapi tidak pernah menyekutukan Allah. Saya katakan mendingan, ya, karena disebutkan dalam hadis sahih, idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari an-nara. Apabila penduduk surga sudah masuk semuanya, ya, yang pernah berbuat maksiat selain syirik pun sudah dimasukkan lagi semua ke dalam surga. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari neraka seorang yang sudah hangus, gosok, ya, untuk isu mereka sudah gosok. Kemudian mereka pun dimandikan dengan air sungai yang ada di surga, sehingga jadi berubah kulitnya, yang tadinya hitam jadi bening, yang tadi mukanya hancur berubah menjadi ganteng tampan, ya. Orang ini pun merasa kaget karena dia merasa nggak punya amal. Kemudian Allah mengatakan, ya, meskipun engkau tidak pernah beramal, tetapi engkau tidak pernah melakukan apa?
kesyirikan. Ini yang tidak ada amalnya aja bisa masuk surga. Tapi ini bukan menjadi pembenaran untuk malas beramal. Kita bayangin gimana dia diapain dulu tuh? Digodok dulu ya. Dan neraka itu jangan main-main. Pedihnya azab neraka itu sanggup melupakan segala kenikmatan yang pernah kita dapat selama hidup di dunia. Dan satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di mana? Di dunia. Allah bikin dia lama. Dan memang di akhirat itu nggak ada lagi yang namanya siang, malam, nggak ada. Kenapa? Karena matahari, bulan Allah tenggelamkan di mana? Di neraka. Nggak ada istilahnya hari esok. Lamanya luar biasa. Ya. Jadi jangan kita mendengar hadis ini akhirnya dia berbuat maksiat, kemudian mengatakan nggak apa-apa, yang penting kita tetap bertauhid. Yang penting kita tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ini salah kaprah di dalam memahami dalil seperti ini. Ya, inilah bahaya syirik jamaah. Bahaya syirik yang bisa menggugurkan amal ibadah. Meskipun syirik tersebut adalah syirik yang remeh. Yang mungkin menurut pandangan kita remeh. Ya. Contoh disebutkan dalam hadis dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar fi dzubabin. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kok bisa? Karena lalat masuk neraka, karena lalat masuk surga. Marra rajulani ala qaumin lahu sanamun la yawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang musafir yang dia sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba sampailah di suatu kaum yang kaum tersebut memiliki patung yang mereka tidak membolehkan seorang pun lewat sampai dia berkorban untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka mereka mengatakan kepada salah satu dari 2 orang ini, qarrib, berkurbanlah untuk berhala ini. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Tidak ada sesuatu yang bisa aku kurbankan. Faqalu, mereka pun mengatakan qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah meskipun dengan seekor lalat. Mungkin seekor lalat ditangkap kemudian dibunuh, diniatkan sebagai bentuk pengorbanan. Ya. Faqarraba dzubaban. Dia pun berkurban dengan seekor lalat. Fakhallu sabila. Orang ini pun dipersilahkan lewat. Apa kata Nabi? Pada nah, dia masuk. Nah, lihat. Sepele nggak ini jemaah? Sepele. Tapi karena niatnya, hatinya menduakan Allah. Beda lagi yang satu, qarrib, berkurbanlah. Orang ini mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadi syai'an min dunillah. Tidak ada suatu apapun yang bisa aku dekatkan kepada berhala ini. Dia nggak mau ngikutin orang yang satunya lagi. Akhirnya ada pada orang ini pun dibunuh. Pada khalal jannah, dia pun masuk surga. Ya. Jadi betapa bahayanya kesyirikan. Meskipun ya dengan sesuatu yang dianggap sepele. Ya. Jadi itu dalil yang kedua, meskipun sepele tetap ini bahaya sangat besar. Dan Allah mengatakan wa ma lidzalimina min ansar. Perhatikan ini ancaman yang sangat keras. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dia.
Itulah tadi saya katakan, orang yang masuk neraka karena dosa selain syirik, dia masih bisa keluar. Jangankan sudah masuk neraka, ketika dia setelah melewati mizan, ternyata amal keburukannya itu lebih banyak dari kebaikannya, yang seharusnya dia masuk neraka, karena adanya syafaat bisa jadi kagak jadi masuk neraka. Ya, enggak jadi masuk neraka. Kemudian ada juga yang sudah masuk neraka, yang seharusnya dia lama, karena adanya syafaat, dia dapat apa namanya itu bahasanya? Remisi. Ya. Ada ternyata remisi bukan hanya di dunia saja. Itu kalau dosa selain syirik. Tapi kalau syirik, lah, nggak ada istilahnya remisi, nggak ada istilahnya orang bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat? Beliau mengatakan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak pernah menyekutukan, ya, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Makanya Nabi SAW diberikan pilihan antara dimasukkan setengah umatnya ke surga dan setengahnya lagi kemana? Ke neraka. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, atau diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah lebih memilih bisa memberikan apa? Syafaat, karena itu lebih umum dan lebih mencukupi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, syafaatmu itu apakah untuk orang-orang yang bertakwa? La, lil mudznibin al mutalawisin. La, syafaatku itu berlaku bagi pelaku dosa. Yang mana kita sebagai manusia, apa kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan terkadang seorang melakukan perbuatan dosa belum sempat bertaubat, apalagi dia mati dalam keadaan mendadak. Nah, itulah fungsi dari adanya apa? Syafaat. Lil muzlimin, kepada pelaku dosa. Tapi kepada pelaku syirik, la. Ini kata Allah, wa ma lil zalimina min ansor. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk, malaikat, siapapun mampu untuk menyelamatkan dia. Semuanya angkat tangan. Meskipun mungkin di dunia dia banyak penolong, dia sebagai misalnya disebut orang pintar, ada yang datang ngasih banyak duit, ya, karena mungkin prakteknya itu manjur sehingga orang itu berbalas budi kepada dia di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan tentang bahaya dosa syirik di sini. Dalil yang berapa ini? Yang ketiga itu surat Luqman. Ya, ketika menasihati putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa min mafhumiha, dan dari pemahaman ayat ini, anna tauhida a'dalul adli. Tauhid itu adalah keadilan yang paling adil. Jadi dikatakan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Poinnya adalah, kenapa syirik itu dikatakan kezaliman? Karena zalim, makna asalnya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan syirik jelas menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Maka dikatakan kezaliman yang paling besar. Ini nasihat siapa jemaah tadi? Luqman kepada putranya.
Maka ini menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa yang pertama, orang yang paling berperan dalam mendidik anak adalah orang tua. Jangan kita mengandalkan guru di sekolah, jangan kita mengandalkan ustadz di pesantren. Orang tuanya lah yang punya peran untuk mendidik anak. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidanihi aw yunasiranihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Majusi, Yahudi, Nasrani. Kita perhatikan orang-orang soleh, orang-orang yang menjadi nabi, yang sebelumnya orang tuanya juga nabi, meskipun ya enggak pasti gitu ya. Tetapi kita lihat Nabi Ismail, dia menjadi anak yang soleh karena pendidikan siapa? Orang tuanya. Yusuf alaihi salatu wassalam, dia menjadi anak yang soleh atas pendidikan siapa? Yakub. Di sini anaknya Luqman menjadi anak yang soleh karena siapa? Ayahnya. Baik, ini ya. Maka yang paling berperan dalam mendidik anak adalah siapa? Orang tua. Kita harus punya waktu untuk anak-anak. Sempatkan dalam 24 jam. Jangan hanya sibuk kita kerja. Ya, karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah anakku untuk sholat. Siapa yang disuruh untuk menyuruh anak sholat jemaah? Orang tua. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini bahwasanya pendidikan yang paling penting untuk kita tanamkan sejak dini tatkala mereka bisa berkomunikasi adalah tentang tauhid. Tentang tauhid. Ya. Bagaimana cara kita mendidik anak tentang tauhid? Kita sebagai orang tua kudu belajar. Dengan kemudahan media sosial yang sekarang ada YouTube, antum tinggal klik parenting pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana menanamkan tauhid kepada anak. Ya, dengerin tuh kajiannya. Karena kan kadang menanamkan tauhid kepada anak. Anak umur 3 tahun, 4 tahun disuruh duduk manis, kita sampaikan, nah tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mudeng enggak dia? Ada. Ya. Dan gimana caranya? Ini penting ini. Jadi kita bisa cara menanamkan nilai-nilai tauhid adalah dengan cara kita juga belajar. Ya. Ingat, kesolehan anak itu tergantung kesolehan siapa? Orang tua. Pengen anak itu pinter ya, orang tuanya juga harus pinter. Maka di antara doa yang kita panjatkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami penyejuk mata. Ini disebutkan pasangan. Berarti orang tuanya pun harus apa? Harus soleh. Ya. Dan ini adalah nasihat pertama Luqman kepada putranya tentang syirik. Dan tidak diberikan perincian karena memang sebelumnya sudah diberikan perincian, tapi selalu diingatkan, nak jangan syirik. Kenapa? Karena syirik adalah perbuatan yang bisa memisahkan antara orang tua dan anak nanti pada akhirat. Luqman tidak ingin berpisah dengan anaknya karena sesungguhnya di antara puncak kenikmatan yang didapat oleh seseorang nanti di surga selain dia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, juga dikumpulkan bersama siapa? Keluarganya. Dan Luqman begitu sayang kepada anaknya, dia tidak ingin berpisah dengan anaknya selama-lamanya. Meskipun mungkin di dunia terpisah dengan kematian, tetapi berharap bisa berkumpul kembali di akhirat. Dan Luqman mengingatkan kepada anaknya bahwasanya hal yang bisa memisahkan anak dan orang tua adalah apa ini? Syirik. Iya. Terutama di zaman sekarang ini.
yang kita harus betul-betul menguatkan tauhid kita. Kita harus yakin yang namanya ujian hidup sudah pasti. Ya, ujian hidup itu sudah pasti. Allah pasti berikan ujian. Maka kalau kita berdoa, ya Allah, janganlah kau berikan ujian kepada. Ini adalah doa yang salah. Kenapa? Karena ujian sesuatu yang pasti. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sudah pasti diuji. Yang benar adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan menghadapi kesulitan ekonomi di zaman sekarang. Orang yang bertauhid, dia tetap tenang. Ya, memang kita bingung, ya, kita khawatir terjadinya krisis, BBM naik, dolar terus meroket, harga bahan mulai naik. Rasa khawatir ya, tetapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya apa yang kita alami saat ini hanyalah pengulangan sejarah. Bukan baru pertama kali, bahkan di zaman Nabi pun sudah pernah terjadi. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, golal as'ar fasa'il lana. Ya Rasulullah, harga barang pada naik, maka tetapkanlah harga bagi kami. Apa kata Rasulullah? Innallaha huwar razzaqul qabilul basit. Ya, Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada para sahabat. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang melapangkan, Allah lah yang menyempitkan. Artinya dalam kondisi seperti itu, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sesungguhnya setiap rezeki kita telah diatur, sudah ditentukan, sudah digariskan. Ini yang menjadi orang salah kaprah. Ya, dolar mau naik, mau turun, harga BBM naik atau turun, rezeki kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan tidak akan tertukar. Ini keyakinan seorang mukmin. Ya, sudah ditentukan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, wahai manusia, lantamuta fa inna nasa, sesungguhnya manusia tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sampai sempurna apa? Rezekinya. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Stres, apalagi sampai bunuh diri, apalagi sampai berbuat zalim. Ya. Dan ini adalah bentuk tawakal. Tapi tawakal bukan hanya sekedar tawakal, tetapi perlu adanya apa? Usaha. Ya. Bagaimana caranya? Hemat, menabung, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa? Keinginan. Wallahi, sebenarnya ya, orang yang merasa berat, orang yang merasa sulit menjalani hidup ini bukan karena tidak terpenuhi kebutuhannya, tapi karena tingginya gaya hidup dia. Paham ya, Mas? Iya, karena kebutuhan kita sama dengan orang-orang desa yang mungkin ekonominya di bawah kita. Penghasilannya itu mereka enggak tetap. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batas kebutuhan, butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya kan? Ya, ini kalau sudah terpenuhi, alhamdulillah, kita harus bersyukur. Tapi karena seorang memiliki angan-angan yang panjang, memiliki apa namanya, cita-cita yang tidak mungkin tercapai, dia selalu membanding-bandingkan dengan orang yang lebih kaya dari dia. Disitulah Allah cabut rasa qanaah di dalam hatinya. Saya tanya, kita nggak punya wifi, bisa hidup nggak jemaah? Bisa. Nggak punya mobil, bisa hidup nggak? Bisa. Karena dia punya mobil harus apa? PR, servis, bensin, pajak, dan yang lainnya. Hingga akhirnya berat hidupnya. Ya, jadi bukan karena tidak terpenuhi kebutuhannya, tapi karena gaya hidupnya terlalu apa? Tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang macam-macam syirik. Jadi kita belum sebutkan secara detail, insya Allah di pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.